Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT selaku dosen ICT Technopreneurship and Leadership. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan mengenai paper yang saya ambil dengan judul The Evolution of the Digital Service Ecosystem and Digital Business Model Innovation in Retail. The Emergence of Meta Ecosystem and the Value of Physical Interaction. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Damayanti dengan NPM 21700651689. Pada pertanyaan yang pertama, jelaskan latar belakang judul dari paper yang saya pelajari. Latar belakang dari paper yang saya pelajari itu berfokus pada transformasi digital di sektor retail yang merupakan area yang masih kurang dieksplorasi. Penelitian ini memberikan informasi tentang model bisnis digital dan transformasi digital dalam sektor retail, serta kemunculan ekosistem yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mencakup pengumpulan dan analisis data yang dilakukan melalui wawancara dengan para eksekutif dan pengelolaan ekosistem. Untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para retail dalam mengadopsi teknologi digital dan membangun kemitraan yang efektif dalam ekosistem baru ini. Yang kedua, jelaskan permasalahan secara umum dan khusus terkait dengan topik paper yang saya ambil. Untuk permasalahan umum itu kurangnya perhatian terhadap dampak teknologi digital terhadap hubungan eksternal perusahaan dalam menciptakan dan memberikan nilai. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai implikasi teknologi digital dari perspektif internal, dampak terhadap kolaborasi antar perusahaan dan bagaimana perusahaan bekerja dengan mitra eksternal masih sangat kurang teliti. Untuk permasalahan khususnya itu menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi oleh retail dalam mengadopsi teknologi digital dan membangun kemitraan yang efektif dalam ekosistem baru. Penelitian ini juga mencakup pengumpulan data melalui wawancara dengan para eksekutif dan pengelola ekosistem untuk memahami lebih dalam mengenai kondisi sekitar ekosistem dan ciri-ciri industri yang mempengaruhi transformasi digital di sektor retail. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan tujuan atau outcome atau capaian dengan metode yang diusulkan dalam paper yang saya ambil. Tujuan atau outcome dari penelitian ini adalah untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para retail dan mengadopsi teknologi digital dan membangun kemitraan yang efektif dalam ekosistem baru. Metode yang diusulkan mencakup pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dengan para eksekutif dan pengelola ekosistem, yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai kondisi sekitar ekosistem dan ciri-ciri industri yang mempengaruhi transformasi digital di sektor retail. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada kolaborasi antara retail dan penyedia layanan digital yang diharapkan dapat menghasilkan kerangka kerja yang lebih matang untuk inovasi model bisnis digital. Yang keempat, jelaskan state of the art atau landasan metode-metode existing yang terkait dalam pengusulan suatu konsep bisnis digital. State of the art atau landasan metode-metode existing yang terkait dalam pengusulan suatu konsep bisnis digital mencakup pemahaman tentang bagaimana perusahaan dapat menerapkan teknologi digital dan merancang model bisnis yang tepat untuk mengkomersialisasikan teknologi tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hanya mengembangkan atau mengakuisisi teknologi digital tidak cukup. Perusahaan juga harus menghubungkan domain teknologi atau fisik dengan domain ekonomi untuk menciptakan nilai. Selain itu, kerangka kerja yang diusulkan dalam penelitian ini juga mengembangkan model dua tahap untuk transisi ke model bisnis digital. Pada tahap pertama itu, penelitian berkolaborasi dengan penyedia layanan untuk menerapkan model bisnis digital yang menghasilkan meta ekosistem. Untuk tahap keduanya itu, penelitian berusaha membedakan diri dari pesaing dalam meta ekosistem tersebut melalui interaksi fisik dan hubungan yang kuat dengan penyedia layanan digital, pemasok, dan pelanggan. Dengan demikian, landasan metode existing ini menekankan pentingnya kolaborasi dan interaksi dan dalam menciptakan proposisi nilai yang relevan dalam konteks bisnis digital. Pertanyaan kelima, jelaskan keunggulan metode yang diusulkan dalam paper yang saya ambil untuk problem solving. Untuk unggulan metode yang diusulkan dalam paper untuk problem solving terletak pada pengembangan kerangka kerja dua tahap yang memungkinkan retail untuk berkolaborasi dengan penyedia layanan digital. Pada tahap pertama, kolaborasi ini membantu dalam penerapan model bisnis digital yang menghasilkan meta ekosistem. Pada tahap kedua itu, retail dapat membedakan diri
dari pesaing melalui interaksi fisik dan hubungan yang kuat dengan penyedia layanan digital, pemasok, dan pelanggan. Metode ini meningkatkan pemahaman tentang bagaimana perusahaan dapat menggunakan kolaborasi dengan mitra eksternal untuk melakukan transisi ke model bisnis digital yang seringkali lebih efisien dibandingkan mengembang kemampuan kompetitif secara internal. Dengan demikian, metode ini memberikan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan transformasi digital di sektor retail. Pertanyaan keenam, jelaskan cara kerja dan implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma atau diagram sistem untuk menyelesaikan masalah. Berikut adalah contoh kerangka kerja untuk transisi menuju model bisnis digital, di mana di sini ada starting point, stage one, and stage two. Di sini ada digitalisasi service ekosistem yang general, di sini ada retail ekosistem general. Kerangka kerja untuk transisi menuju model bisnis digital terdiri dari dua tahap yang dirancang untuk membantu pre-retail dalam mengatasi tantangan yang dihadapi selama proses digitalisasi. Pada tahap pertama ini, pre-retail berkolaborasi dengan penyedia layanan digital untuk menerapkan model bisnis digital. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan proposisi nilai bagi pelanggan akhir yang menghasilkan pembentukan sebuah meta ekosistem, di mana dalam meta ekosistem ini pre-retail mengatur sisi retail, sementara penyedia layanan digital mengatur sisi layanan digital. Pada tahap kedua ini, meta ekosistem terbentuk, pre-retail berusaha untuk membedakan diri dari pesaing yang menggunakan layanan serupa. Ini dicapai melalui interaksi fisik yang dimana penyedia layanan digital, pemasok, dan pelanggan. Interaksi ini menjadi sarana utama untuk mencapai diferensiasi dan menciptakan nilai tambah dalam konteks bisnis digital. Dengan demikian, kerangka kerja ini memberikan panduan bagi pre-retail untuk beradaptasi dan berinovasi dalam lingkungan yang semakin digital, sambil tetap mempertahankan relevansi interaksi fisik dan hubungan pribadi. Yang ketujuh, jelaskan hasil dari implementasi metode usulan dalam bentuk luaran sistem seperti grafik, atau tabel, atau hasil simulasi, atau hasil pengukuran yang disajikan dalam paper yang saya ambil. Untuk hasil dari implementasi metode usulan dalam bentuk luaran sistem, yang pertama ada grafik, di mana grafik ini bisa menunjukkan bagaimana ekosistem layanan digital di sektor retail telah berkembang seiring waktu, seperti perkembangan jumlah platform digital, interaksi antar pelaku ekosistem, dan tingkat adopsi teknologi digital di berbagai aspek bisnis. Yang kedua ada tabel, di mana tabel ini dapat memuat perbandingan antara berbagai model bisnis digital yang digunakan dalam industri retail sebelum dan sesudah munculnya ekosistem meta atau meta ekosistem. Yang ketiga ada hasil simulasi, di mana hasil simulasi ini dapat menampilkan bagaimana meta ekosistem berfungsi dalam skenario retail. Simulasi dapat melibatkan pengukuran seperti aliran informasi antara platform, respon pasar terhadap interaksi teknologi baru, dan perubahan dalam perilaku konsumen. Dan yang terakhir ada hasil pengukuran, di mana pengukuran ini bisa menyajikan data tentang nilai interaksi fisik dalam ekosistem retail yang semakin digital, mencakup survei pelanggan, analisis perilaku konsumen, atau pengukuran kepuasan pelanggan dalam skenario fisik vs digital. Yang ke-8, jelaskan hasil analisis data yang diperoleh dikaitkan dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan. Yang pertama itu ada parameter pengembangan ekosistem layanan digital, di mana pertumbuhan jumlah platform, tingkat adopsi teknologi, dan frekuensi interaksi antar platform. Untuk parameter inovasi model bisnis digital itu peningkatan efisien operasional, diversifikasi aliran pendapatan, dan peningkatan pengalaman pelanggan. Untuk parameter integrasi meta ekosistem itu ada keterhubungan antar platform, peningkatan kolaborasi antar aktor dalam ekosistem, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar. Selanjutnya ada parameter nilai interaksi fisik, di mana tingkat kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan peningkatan penjualan di gerai fisik. Dan selanjutnya ada parameter pengalaman pelanggan dalam lingkungan digital, ada kemudahan navigasi digital, personalisasi penawaran, dan kecepatan layanan. Dan yang terakhir, terdapat parameter keberlanjutan bisnis dalam ekosistem digital, di mana stabilitas jangka panjang, fleksibilitas dalam menghadapi gangguan pasar, dan adopsi teknologi ramah lingkungan. Yang kesembilan, ada jelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan metode usulan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan metode usulan ini dapat digarisbawahi dalam pentingnya evolusi
menuju meta ekosistem dalam industri retail, di mana teknologi digital, model bisnis inovatif, dan interaksi fisik dapat bekerja secara sinergis untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan. Sementara teknologi digital memberikan banyak manfaat, menjaga keseimbangan dengan interaksi fisik, tetapi esensial untuk mencapai keberhasilan holistik dalam ekosistem retail. Ini menunjukkan bahwa masa depan retail akan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi dan strategi yang memanfaatkan kekuatan dari kedua dunia tersebut. Dan yang terakhir, 10, menurut Anda apakah ide selanjutnya untuk mengembangkan metode usulan dari paper tersebut? Dan jelaskan ide Anda dalam menerapkan atau mengembangkan untuk menyelesaikan masalah. Menurut saya, ide selanjutnya untuk mengembangkan metode usulan dan ide dalam menerapkan atau mengembangkan dalam menyelesaikan masalah, yaitu pertama ada adopsi teknologi seperti e-commerce, media sosial, dan logistik berbasis digital meningkatkan secara drastis. Hal ini menandakan bahwa ekosistem semakin kompleks dan saling terkait dengan indikator keberhasilan transformasi digital di sektor retail. Yang kedua ada penerapan model bisnis berbasis langganan atau penawaran yang dipersonalisasi melalui platform digital telah meningkat loyalitas pelanggan dan kepuasan secara signifikan. Yang ketiga ada integrasi antara platform e-commerce dengan layanan pengiriman dan pembayaran digital telah menciptakan pengalaman belanja yang lebih mulus dan efisien bagi konsumen. Adaptasi terhadap perubahan pasar seperti perubahan preferensi konsumen atau kondisi ekonomi juga meningkatkan berkat kemampuan ekosistem untuk merespon secara cepat. Selanjutnya, pengukuran menunjukkan bahwa konsumen yang terlibat dalam interaksi fisik, seperti berbelanja langsung di toko, cenderung memiliki tingkat kepuasan dan loyalitas yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi dalam retail tidak sepenuhnya menghilangkan pentingnya interaksi fisik, melainkan harus diintegrasi secara sinergis. Selanjutnya ada peningkatan penggunaan algoritma personalisasi, memungkinkan platform retail untuk menawarkan produk yang lebih relevan bagi konsumen yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. Dan yang terakhir, bisnis yang beroperasi dalam ekosistem digital yang matang cenderung lebih stabil dan fleksibel dalam menghadapi gangguan pasar seperti perubahan mendadak dalam permintaan konsumen atau gangguan rantai pasokan. Selain itu, adopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan seperti logistik berbasis AI atau pengurangan jejak karbon melalui optimasi rantai pasokan menjadi bagian dari keberhasilan ekosistem ini dalam mempertahankan keberlanjutan jangka panjang. Demikian presentasi jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah ICT Technopreneurship dan Leadership. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.